Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, kesempatan, kesehatan, karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari yang penuh dengan kebaikan ini kita bisa berkumpul bersama dalam suatu amalan yang amalan ini adalah amal yang mendatangkan ridho dari Allah, yaitu talabul ilmi. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu ayat Al-Quran yang apabila kita fahami dengan benar, maka ayat ini adalah ayat yang mendorong kita untuk mencari ilmu. Itu kalau kita fahami dengan tadabbur, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita memohon kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjuk menuju jalanmu yang lurus. Jadi permohonan petunjuk dalam ihdinas siratal mustaqim itu maknanya tiga. Makna yang pertama, Anda buka tafsir Adwaul Bayan, makna yang pertama, ini untuk orang-orang yang non-Islam. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu adalah mendakwahkan Islam kepada mereka agar mereka tertarik dengan agama Islam. Makna yang kedua, untuk orang Islam, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah berikan kami kemampuan untuk mengamalkan Islam. Karena banyak orang yang ngerti tapi tidak mampu. Ada apa enggak? Contoh, ngerti enggak poligami itu syariat? Contoh yang lain apa ya yang pas itu? Poligami aja, matur suwun ya, panjenengan yang tanggung jawab ya. Tolong kamera diarahkan ke beliau. Nah, banyak orang ngerti tentang wajibnya ibadah haji, nggih napa nggih? Tapi tidak semua orang yang ngerti tentang wajibnya haji mereka mampu dan diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Betul apa tidak? Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta adalah hidayah taufik. Dan taufik itu adalah kemampuan untuk mengamalkan Islam. Itu makna kedua. Nomor satu, untuk non-Islam agar masuk Islam. Makna yang kedua, untuk orang Islam agar mampu mengamalkan Islam. Makna yang ketiga, keistiqomahan. Jadi setelah mampu mengamalkan Islam, perlu ndak istiqomah? Perlu, karena kita semua tahu satu hadis Nabi. Ada seorang laki-laki panjang taatnya kepada Allah. Di akhir usia, Allah tutup dengan amal penghuni neraka. Itu amal yang panjang, yang baik yang dia lakukan sebelumnya. Itu kalau bahasa Inggrisnya muspro. You know muspro? Apa muspro itu? Sia-sia, tidak ada hasil. Nah, maka dengan hadis tadi, Bu, sampai kita tahu cerita ada namanya Bal'am bin Ba'ura. Iya enggak? Di zamannya Nabi Musa, hafal kitab Taurat, doanya mustajabah, ibadahnya luar biasa. Wafatnya bagaimana? Nah, maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu tiga makna ini harus dapat kita.
minta kepada Allah agar kita bisa mendakwahkan Islam kepada orang non-Islam, minta kepada Allah kemampuan untuk mengamalkan agama Islam, dan kita minta istiqomah di atas Islam sampai wafat. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, kan di Muhammadiyah itu tidak kenal wali ya, tidak ada wali, tidak ada. Ada wali tidak di Muhammadiyah? Tidak, wali-wali yang terbang itu saya nanti cek di YouTube. Saya sudah mulai belajar ilmu terbang itu. Nanti insya Allah mungkin jadi wali pertama di Muhammadiyah saya ini. Sudah? Maka dengan itu jamaah, tidak ada ceritanya hidayah itu muncul tanpa dicari. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, kalau panjenengan sadar panjenengan meminta hidayah kepada Allah, maka panjenengan pun harus sadar hidayah itu datang lewat ilmu. Hidayah itu datang lewat apa? Ilmu. Maka dengan itu panjenengan baca ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam satu hari, tapi panjenengan mboten nate pengaosan, panjenengan mboten nate lenggah ten majelis taklim, panjenengan mboten nate maos kitab, panjenengan tangklet kalian para ulama, panjenengan lenggah ten ngajenge ulama untuk pados ilmu yang benar, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kalimat yang tidak ada artinya. Maka dengan itu jamaah, majelis ilmu semacam ini adalah majelis di mana Allah Ta'ala itu memberikan hidayahnya, di mana Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita semangat untuk berislam dengan baik. Di majelis yang semacam ini, Allah itu menjadikan kita itu istiqomah di atas Islam. Nun sewu, panjenengan perhatikan nggih. Di akhir-akhir ini Bu, mulai muncul gerakan-gerakan aneh bin ajaib yang luar biasa. Kalau di Jawa Tengah aman, Jawa Tengah Masya Allah. Jawa Timur itu panjenengan tahu sampai jadi isu nasional. Jawa Tengah tidak ada kan? Maksud tidak ada? Apa perlu kami kirim dari Jawa Timur? Son horak itu yang truk bawa speaker besar dengan volume yang menggelegar, kemudian kalau didengar itu jantung rasanya kayak ter ter ter. Sampai beberapa kasus kaca rumah pecah, genteng rumah itu merosot, macam-macam. Nah, yang semacam itu jamaah tidak akan mampu kita melawan arus masyarakat seperti itu kalau bukan dengan ilmu. Nun sewu, jangan tersinggung ya. Masuk tiang Muhammadiyah tersinggungan. Jangan tersinggung. Panjenengan ingat tak kasus Ahok? Ketika Ahok itu dianggap melecehkan Quran, ingat? Tahun berapa? 2018an lah ya. Berapa? Sekitar 2018 lah. Kemudian muncul gerakan massa luar biasa. Masih ingat kan di Monas? Yang dikenal dengan gerakan 212. Kemudian muncul efek dari gerakan itu. Gerakan apa? Gerakan sholat subuh berjamaah. Ingat masih itu? Kemudian muncul lagi efek gerakan dari itu. Muncul minimarket. Sekarang pertanyaannya, masih tersisa apa enggak itu minimarket? Kok sejauh yang saya lihat sudah enggak ada ceritanya sudah. Karena apa? Dibangun bukan di atas keistiqomahan yang berlandaskan ilmu, tapi dibangun di atas emosional sesaat. Enggak bisa orang Islam begitu, enggak bisa. Maka termasuk ketika muncul gempuran-gempuran massa seperti anak-anak muda yang kena K-pop. Apa K-pop itu? Kejajar pop. Masya Allah. Ya, pantesan kok saya pandang ini wajah Korea semua ini. Ya, kejajar pop. Masya Allah. Ketika yang lain kena virus Son Horek, dan di Jawa Timur itu jamaah, Son Horek itu sekarang berangkatnya bukan siang tapi malam. Karena apa? Ada lampunya, ada lampu sorotnya. Kalau siang nggak kelihatan.
Dan ketambahan lagi di sebagian tempat itu di atas truknya ada kayak panggung kecil ukuran 2 meter kali 2 gitu mungkin. Itu untuk penari striptis. Anda tidak ngerti penari striptis, tidak ngerti Anda. Tidak ngerti. Apa? Ustadz, penari striptis itu loh. Zaman dulu orang nun sewu nggih, kalau wonge elek kepingin melihat maksiat yang semacam itu bayar masuk klub malam zaman dulu. Sekarang tidak pakai kita masuk ke klub malam, itu yang masuk ke kampung kita dilihat anak kecil. Maka tidak mungkin kita mampu melawan semua itu kalau bukan dengan ilmu. Tidak bisa kalau tidak pakai ilmu. Maka Nabi Muhammad mengingatkan apa? La takunu imma'atan, ojo dadi uwong iku elo-eloan. Jangan jadi manusia itu sekedar mengikuti apa? Tren. Oh, trennya sekarang rambut diwarna ungu kabeh. Oh, trennya sekarang hidung ditindik kabeh. Oh, trennya sekarang celana pensil kabeh. Maka Anda tidak akan punya kemampuan untuk membentengi diri dari semua itu kecuali ilmu. Maka Rasul bilang, la takunu imma'atan, janganlah kalian itu ikut-ikutan. Apa itu ikut-ikutan? In ahsanan nasu ahsantu. Lek menungso api, aku melok api. Jadi kalau musimnya pengajian, ya melok pengajian. Tapi sebaliknya, wa in asa'tu. Tapi kalau mereka jahat, kalau mereka buruk, kalau mereka rusak, saya pun akan ikut seperti mereka. Nah, ini oleh Nabi Muhammad dilarang. Dan panjenengan tahu bagaimana cara membentengi diri? Ilmu. Yang ilmu itu akan mengantarkan hidayah dari Allah ke dalam hati kita, sehingga umat Islam itu kokoh. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, di siang hari ini kita langsung masuk ke materi, yaitu kita berbicara tentang jalan surga dalam rumah tangga. Jadi begini, yang pertama, kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita itu sebagai jalan surga, poin nomor 1 yang paling penting, kudu kerasan di rumah. Itu penting, harus apa? Kerasan. Karena sekarang muncul fenomena, ya bukan fenomena ya, sesuatu yang lazim lah. Apa itu? Baru pulang kerja, masuk rumah, mandi, ganti baju. Loh, kok tahu? Suaminya begitu, Bu. Nanti saya kasih sesi curhat ya, Masya Allah. Loh, lah kok iya ya apa sih, Bu? Nah, ini bayangin, terkesan rumah itu gak betai. Seakan-akan kalau masuk rumah itu perasaan kayak gak nyaman. Nah, panas karena istrinya pemberani, jerit-jerit tok, pak. Nah, sudah. Maka poin pertama, kalau kita menginginkan jalan surga dalam rumah tangga, Anda buka, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Ta'ala yang menjadikan rumah kalian itu apa? Sakan. Sakan itu apa? Yang pernah mondok. Kalau di pondok, sakan itu asrama. Kalau dalam ayat ini, Allah yang menjadikan rumah itu untuk kalian apa? Tempat tinggal. Dan sakan ini ibu-ibu sekalian, satu akar kata dengan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Bahasa gampangnya apa? Tenang. Dan orang kalau tenang, umek apa enggak? Loh, orang tenang ya enggak mungkin umek. Umek tahu umek? Bukan umuk. Umuk ngaeng bukan. Tahu umek itu apa? Obat terus gak nyaman, duduk salah, mulet kesuwen loro, senden gak penak, digawe melek meripat peri, digawe merem kok sungkan mbek tanggane, mosok pengajian digawe merem. Nah, maka orang itu kalau sudah sakinah, tenang, maka ndak
Tidak akan umek dia. Nah, itulah yang diminta oleh Allah muncul dalam rumah tangga kita. Bagaimana ketika Anda masuk ke rumah, wes mandek, jejek, tenang, gak kepikiran metu. Dan satu akar kata dari kata sukun, fathah, kasroh, dhammah, sukun. Fathah apa? A. Kasroh apa? I. Dhammah apa? U. Sukun. Ya apa suaranya sukun? Hamzah sukun. Ya apa sukun? Tidak ada suaranya. Maka orang itu dibilang dalam bahasa Arab ada harokat mutaharrikah. Mutaharrikah itu harokat yang bergerak. Fathah, kasroh, dhammah itu bergerak. Kenapa bergerak? Karena iso disuarakan. Tapi kalau sukun itu mandek, cep, tidak ada suaranya, mati, gak obah. Itu namanya sukun. Nah, maka kalau kita kepingin surga di rumah dan menjadi jalan surga kita, rumah itu harus menjadikan panjenengan ketika masuk di rumah tenang, ketika panjenengan di luar kepikiran pulang. Kalau panjenengan tidak ketemu rumah, hati tidak tenang. Itu rumah yang akan mengantarkan kita, menjadikannya jalan menuju sebaliknya. Panjenengan tahu neraka? Tahu? Ya dengar ceritanya loh. Masa saya tanya tahu, panjenengan pernah masuk? Ngeri loh kejajar ini, Masya Allah. Atau panjenengan kena video AI itu, hari pertama di neraka, cek, lihat itu videonya. Wah, itu lek mlebu neraka tenan lak kuapok ihram itu orang. Iya, sudah. Maka begini, neraka, ketika orang itu masuk ke dalam neraka, apa yang mereka ucapkan? Mereka itu wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna minha. Orang itu kalau masuk neraka itu langsung minta keluar. Dalam ayat yang lain dikatakan yuriduna ayyakhruju minha. Dalam ayat yang lain yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka itu minta supaya mereka bisa keluar dari neraka itu, dalam keadaan mereka tidak mungkin keluar. Nah, maka kalau rumah tangga itu neraka, itu menjadikan penghuninya itu rasanya kepingin metu terus. Di rumah baru duduk ngopi jal, ngopi cah. Kalau batur apa ngopi apa? Ngajak batur, ngajak ngopi apa? Ngopi len. Masya Allah. Ngopi bro. Baru di rumah. Istri juga sama. Baru pulang nganter anak sekolah, baru duduk di rumah. Kok gak penak yo di omah yo? Telepon konco nih. Yuk metu yuk. Nandi mbak. Yus yo ganggu bojone tonggo apa ya apa ngono ayo bismillah. Bang di omah tok kok renek tantangane blas. Nah, maka jamaah sekalian, kalau kita kepingin menjadikan jalan surga dalam rumah tangga, maka poin pertama, jadikan rumah tangga itu nyaman dulu. Jadikan rumah tangga itu apa? Terasa nyaman. Sehingga ketika Anda masuk ke dalam rumah tangga itu, yang Anda rasakan adalah duplikat surga. Duplikat itu apa? Kembarane surga. Di sana ketemu istri layaknya bidadari. Di sana ketemu anak layaknya apa? Ghilman, anak-anak surga yang senantiasa menyenangkan. Di sana ketemu suami yang senantiasa bertanggung jawab. Di sana ada orang-orang yang lisannya sopan, ada orang-orang yang penuh dengan senyuman. Jadi ketika Anda masuk ke rumah, itu gambaran surga itu ketok banget. Nah, sekarang jamaah, kita perlu tahu bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita. Kok rumah tangga kita ya? Susah membahasakannya rumah tangga, Bang. Kalau kita kok terkesan saya punya hubungan dengan Anda itu. Bagaimana kita menjadikan rumah tangga kaum muslimin
itu adalah jembatan mereka untuk menuju ke dalam surga. Sip. Poin pertama, Anda fahami bahwasannya rumah tangga surga itu adalah rumah tangga yang menjadikan Anda tenang di sana, yang menjadikan Anda itu ketika sudah masuk tidak lagi kepingin keluar. Nah sekarang Ustadz, apa amalannya Ustadz agar rumah tangga saya itu adalah jalan surga dalam rumah tangga? Nomor satu itu tadi pembukaannya, rumah harus dibikin nyaman, tenang, betai. Betai itu menjadikan Anda merasa apa? Betah. Terus sekarang amalannya apa? Nomor satu, tulis amalan rumah tangga surga. Amalan rumah tangga surga. Dan ini jamaah saya minta jangan enak-enakan rungon kuping, tapi bismillah kita amalkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nomor satu, tidak boleh diremehkan ucapan salam. Ketika masuk ke rumah, ketika bertemu dengan pasangan, ketika berjumpa dengan anak, ketika mengawali mukalamah, pembicaraan via telepon, ketika mengirimkan SMS, mengirimkan WhatsApp, jangan meremehkan ucapan salam. Sekarang lihat penghuni surga. Ketika Allah Ta'ala menceritakan mengenai penghuni surga, bahwasannya malaikat-malaikat Allah itu masuk ke dalam penghuni surga dari semua pintu-pintunya surga. Malaikat itu mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Ucapan keselamatan untuk kalian karena sebelumnya kalian telah sukses di dalam bersabar waktu di dunia. Mereka mengucapkan apa? Salamun alaikum, keselamatan, ucapan salam. Dalam ayat yang lain, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga itu bisalamin, dengan ucapan salam. Maka kalau kepingin rumah tangga kita itu jalan surga yang akan mengantarkan kita ke surga yang hakiki, maka jangan pernah meremehkan ucapan salam ketika masuk ke rumah. Jangankan rumah yang berpenghuni, boleh enggak kalau Anda masuk rumah yang tidak berpenghuni, panjenengan ucapkan salam? Boleh apa enggak? Bukan boleh, malah itu yang disuruh. Karena Rasul mengatakan, kalaulah di rumah itu tidak ada penghuninya, maka ucapan itu kembali kepada kalian yang mengucapkannya, yang membacanya. Dan salam ini jamaah itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena salam itu apa? Assalamu alaikum. Kita berdoa keselamatan, mugi-mugi selamat. Wa rahmatullah, dan semoga Allah memberi rahmat. Rahmat itu apa sih Bu? Ya pertolongan, kemudahan, kebaikan, itu semuanya rahmat. Jadi ketika Anda ketemu anak Anda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doanya seorang orang tua kepada siapa? Anak. Nak, mudah-mudahan kamu selamat nak, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat Allah nak, mudah-mudahan kamu mendapatkan keberkahan dari Allah. Anda buka kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Kitab apa? Adabul Mufrad. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setelah ibundanya masuk Islam, itu setiap pagi dan sore dalam kitab Adabul Mufrad milik Imam Bukhari itu mengucapkan salam ke ibunya. Anda tahu tujuannya apa? Hanya supaya ibunya bales salam, karena dia tahu salam itu adalah doa. Sampai sengaja dia tarik untanya, dia tunggang untanya, kemudian dia datang ke rumah ibunya, kemudian depan pintu ibunya dia ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuhu ya ummah. Bu,
Semugi-mugi panjenengan selamat. Mugi-mugi panjenengan pinaringan rahmat. Mugi-mugi panjenengan pinaringan barokah saking Gusti Allah. Ibunya dibuka pintu sama ibunya. Nak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Imam Bukhari, Abu Hurairah itu mendapatkan apa? Kalau bahasanya orang sekarang itu dapat yang namanya afirmasi positif. Serang ngerti yang memang ini bahasa intelek ini. Ini kalau udah anak kampus gitu serang ngerti blas ini. Akhirnya dapat apa? Afirmasi positif. What the meaning afirmasi positif? Sugesti. Mendapatkan apa? Sugesti yang positif itu langsung otaknya itu mendapatkan sugesti sampean selamat, sampean oleh rahmati Gusti Allah, sampean entuk barokai Gusti Allah. Nah sekarang kalau kita masuk ke rumah dengan doa itu, apa manfaatnya? Nomor satu, doa untuk penghuni rumah dan doa kebalikannya untuk Anda. Anda ndonga dibales ditungakni. Maka kalau salam ojo males, belum kum, ada lagi ASS as, ada lagi ASS WRWB, ASS WRWB. Bahkan di undangan Muhammadiyah Pak, di undangan rapat cabang, rapat ranting itu Assalamualaikum WRWB. Masya Allah, lo kari nulis toh lo, apa susahnya? Apalagi sekarang kan tidak pakai ngetik, tinggal klik copy paste, kon copy paste sini copy paste, tempel ketemu, dan itu salam. Maka nomor satu, Anda mendapatkan keberkahan dari doa itu. Nomor dua apa? Orang kalau masuk ke rumah diawali salam atau diawali dengan doa masuk rumah. Apa doa masuk rumah adik-adik? Muhammadiyah kejajar mboten enten pauten ngriki wonten. Apa doa masuk rumah? Masya Allah, ini mesti bu guru PAUD ini. Lega bu guru PAUD serah mungkin apal. Ini pun apalnya bukan karena apa, karena itu masuk dalam kurikulum pengajaran. Matur suwun bu guru. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah saya masuk, dengan nama Allah kelak saya keluar, dan kepada Allah aku bertawakal sebagai Tuhanku. Nah sudah, maka ketika orang doa masuk rumah seperti itu atau mengucapkan salam, apa yang terjadi? Setan dari kalangan bangsa jin yang gemandul. Gemandul itu apa? Yang nempel di tubuhnya dia itu otomatis rontok. Kalau itu rontok, panjenengan masuk ke rumah, setane gak melu masuk, rumah itu terasa nikmat, terasa adem, terasa bahagia, terasa menenangkan, dan terasa menyenangkan. Kenapa? Yang bikin sumpek itu ketemplean. Suami masuk, kopi, sirah ngeluh eram, kopi. Istri keluar dari kamar, krek, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu wajah suami kecampuran setan, aroma tubuhnya suami kecampuran. Dan mohon maaf, pengaruh setan dalam rumah tangga manusia itu tidak bisa diremehkan, besar. Maka dengan itu apa? Setannya rontok. Kemudian setannya yang tadi nempel itu ngomong apa? Bas, gak entuk nggon turu, gak entuk mangan, gak entuk nikmat. Kenapa? Dia terlanjur rontok karena diawali dengan ucapan salam. Nah maka ucapan salam seperti ini jamaah, biasakan di rumah tangga kita. Itulah rumah tangga surga. Orang-orang di surga itu kalau ketemu saling mengucapkan apa? Salam. Kalau kepingin rumah itu jadi jembatan kita untuk benar-benar masuk ke surga yang hakiki, munculkan salam dalam rumah tangga. Anak-anak diajari, nak, kalau mau berangkat sekolah, salim sama orang tua, minta doa sama orang tua.
Orang tua doain anaknya. Sebelum pisah ucapkan apa? Salam. Nanti kalau dijemput, ketemu lagi sama ibunya, ketemu sama bapaknya, ketemu kakak dan adiknya, ketemu mau masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Itu poin yang pertama, amalan supaya apa? Jalan surga itu kita dapatkan dalam rumah tangga. Nomor dua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana jalan surga dalam rumah tangga itu? Panjenengan cek amalan-amalan penghuni surga. Jadi kalau nanti panjenengan biiznillah dengan rahmatnya Allah, panjenengan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, nanti misalkan biiznillah dengan izin Allah panjenengan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, telat Pak, malaikatnya kabur sudah. Pak, iki susah ini dongakne apik mendel mawon. Tapi ya bagus lah ya, tahu diri kan ya. Karena model-model panjenengan kayaknya susah memang. Nah, insya Allah semuanya dapat. Amin ya rabbal alamin. Maka orang itu ketika masuk surga jamaah, di dalam surga gak nganggur. Weh, masuk surga terus duduk. Loh, surga, bahkan surga itu yang menjadi nikmat itu karena amalannya. Makan, ngobrol, ketawa ketiwi, duduk adep-adepan di dipannya masing-masing. Nanti kalau hari Jumat ada yang namanya pasar Jumat, yang mereka berangkat pulangnya tambah ganteng, sing wedok tambah elek, sing wedok tambah ayu. Itulah aktivitasnya. Nah, maka orang itu kalau masuk surga itu gak meneng begini. Tapi apa? Ada aktivitas. Nah, aktivitas penghuni surga itu masukkan ke rumah panjenengan. Nomor dua. Nomor satu tadi apa? Ucapkan salam. Nomor dua, orang itu ketika masuk surga, yang pertama kali mereka ucapkan apa? Cuy, berat kejajar ini, berat ini. Ini harus ngundang saya seminggu sekali ini. Kalau enggak kayaknya akan tetap begini-begini aja ini. Masya Allah, pengen ke Ustadz kok greget nyeram. Sudah, apa ucapan pertama? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula danallah. Atau doa ayat yang lain, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itulah ucapan penghuni surga, diawali dan diakhiri dengan syukur. Maka penghuni surga itu ketika Allah masukkan plung, insya Allah yang pertama ketua PCM. Nah, telat. Saya ganti, insya Allah yang pertama ketua PCA. Mana ketua PCA-nya? Oh, istrinya. Masya Allah, bagus lah ya. Insya Allah nanti kompak lah masuk surga bareng. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Itu ketika masuk plung, langsung apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan dan membimbingku untuk ini. Ini maksudnya apa? Masuk ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidak mungkin kami sampai pada posisi ini kalau bukan karena bimbingannya Allah. Itu awalnya. Akhirnya apa? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil. Dan akhir dari semua ucapan mereka hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau panjenengan kepingin jalan surga dalam rumah tangga, semua suami, istri pertama, memang cuma satu ya. Iya, saya keliru, maksud saya anak pertama tadi. Suami, istri, anak-anak, orang tua, semuanya seluruh rumah
harus jadi orang yang syakur. Apa syakur itu? Pandai bersyukur. Karena itulah karakternya surga. Karena orang itu pertama kali masuk surga, alhamdulillah. Akhir dari semuanya, alhamdulillah. Maka biasakan di rumah tangga itu ucapan matur suwun. Istri, bikinin kopi. Ini kode keras. Meripat saya mulai perih ini. Dan saya sukanya yang Arabica. Kalau Robusta enggak seberapa serak saya. Dan di mode tubruk itu saya paling seneng itu, tanpa gula. Apa tadi? Arabica kubruk tanpa gula. Iya. Diaduk sama istrinya. Tiki 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 tiki. Terus dihidangkan ke suami. Enggak guyon-guyon. Tapi guyon saya mesti serius kok. Sudah dikasih tek gitu. Sudah. Suami lihat. Apa ucapan suami? Dek, matur suwun. Matur nuwun. Nanti istri dapat rezeki lewat suami. Suami pulang kerja. Oh, saya kira mau ngambilin moto, ternyata saya udah husnudzon tadi. Wah, ini bergerak ngambil ini moto. Sudah. Suami pulang kerja langsung uang kecil. Langsung chat. Masih kaku. Saya kalau duit lecek itu sudah tidak suka saya. 3, 4. Oh 5. Langsung disetor ke suami, ke sobat istri. Dek, nyoh. Menderita sekali Anda ngasih istri kok kayak setor sama bos. Nyoh. Sudah, ketika istri dapat uang semacam itu dari suami, ucapkan apa? Kok mek sakmene, Mas? Apa ucapannya? Matur Mas, jazakallahu khairan. Mugi-mugi sehat, barokah, jembar rezekine, ombo dawa umure. Masya Allah, doain yang baik-baik. Itulah ciri surga. Anak-anak, biasakan terima kasih. Anak-anak diantar ibunya ke sekolah. Sampai di sekolah, matur suwun enggak sama ibunya? Nah, itu yang perlu kita biasakan supaya rumah tangga kita itu adalah jalan menuju anak-anak. Umi, terima kasih ya sudah dianterin. Nanti dijemput lagi. Masya Allah Umi, terima kasih sudah dijemput. Dan begitu seterusnya. Karena ciri khas rumah tangga surga itu ketika rumah tangga itu senantiasa makmur dengan ucapan matur nuwun, ucapan terima kasih. Tapi kalau umat Islam tentu ada kalimat yang jauh lebih utama. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Maka sampai Rasulullah itu mengatakan apa? Kalau salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada temannya, fakafi'uhu. Apa arti kafi'uhu dalam kitab Adabul Mufrad? Kafi'uhu itu apa? Balesen keapiane. Fa illam tajid ma tukafi'uhu bihi. Kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, apa kata Rasulullah? Jangan pelit untuk mendoakannya. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan apa? La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pinter matur suwun kepada orang lain. Itu tidak dianggap apa? Bersyukur. Kalau dia tidak dianggap bersyukur berarti artinya apa? Kufur. Kalau kufur, nikmat itu akan berubah menjadi azab. Maka rumah tangga kering dari syukur akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan penderitaan. Poin keberapa? 2. Nomor 1 apa tadi? Salam. Insya Allah enak-enak salam.
biasa saja, tidak usah fasih-fasih banget, salam, biasa saja. Yang kedua, syukur, matur nuwun, jazakallahu khairan atas setiap kebaikan yang terwujud di rumah tangga kita. Diantar suami rekreasi, pulang rekreasi, masya Allah mas, nggih pun lek panjenengan kados ngeten mas, kula izinkan mas, mboten nopo-nopo, kula rela mas. Nah itu ucapan terima kasih. Poin ketiga, jalan surga dalam rumah tangga. Panjenengan tahu pak, surga itu oleh Allah dicirikan di dalam Al-Quran, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Enak suara saya ya? Baru di sini loh suara saya enak itu, masya Allah. Ini speakernya bagus ini masjid ini. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din, satu dengan yang lain adep-adepan. Adep-adepan itu apa? Berhadap-hadapan. In English, face to face. Tak ajari Anda, tak ajari. Jangan sombong, ini tutor bahasa Inggris. Maka mereka itu berhadap-hadapan di surga. Apa yang mereka lakukan? Yatasaalun, saling berbicara, berbincang-bincang, saling menanyakan keadaan satu dengan yang lain. Sekarang lihat, kalau rumah tangga seperti terminal, you know terminal? Apa terminal? Ya, tempatnya bis, tempatnya angkutan umum, orang transit dari satu kota pindah ke kota yang lain. Kalau terminal, obrolan di terminal itu apa? Sekedar basa-basi. Jengeten pundi mas? Ah, jengeten Bujang Sari. Lo Bujang Sari pundi toh? Ngriko lo Masjid Al Hasbi. Oh, lah panjenengan badhe pundi pak? Walah kula niki nggih dereng semerep badhe ten pundi, wong diusir kalian istri. Walah, nasib mas. Sudah, itu terminal, obrolan itu cuma apa? Formalitas. Mosok rek lungguh jejeran kalih tiang lentu kok mboten ngobrol. Itu terminal, basa-basi. Mau kemana? Oh Malang. Oh ya sudah, kalau panjenengan mau kemana? Jakarta. Oke, selesai. Tidak ada kemudian saling mencintai, saling mendoakan, berbicara dengan tulus, saling mengingatkan. Tidak ada di terminal. Maka kalau kemudian obrolan di rumah tangga kita cuma basa-basi, yaitu bukan rumah tangga surga, tapi apa? Terminal. Bapaknya datang, ya apa pak di kantor tadi? Sekretarisnya cantik. Langsung murup sing lanang, nyender. Sik keteko durung enek kopi nih, wis sekretaris cantik. Nah, maka repot ini. Maka rumah tangga itu obrolannya yang deep talk. Alah. Deep talk. Obrolannya itu kudu jeru. Obrolan itu betul-betul obrolan karena cinta. Begini sekarang, ayo jujur. Manten anyar. Mana? Oh lawas. Oh ada manten anyar ada. Ah, mbak mana ini? Mbak manten anyar, sering ngobrol enggak dengan suami mbak? Enak ya ngobrol sama suami ya? Anyar. Tanya sama yang lawas-lawas itu. Nanti lama-lama ruwet ngobrol sama suami. Dijak ngomong sak kecap ngamuk rong dino ya. Nah, sekarang pertanyaan, Anda ketawanya kok menghayati sekali Anda. Sudah? Itu rumah tangga surga masih baru, seneng-senengi, jaim-jaiman, masih saling menjaga aib, masih saling melayani, saling toleransi. Maka ngobrol itu rasa apa? Penak ngono. Suami keluar baru 2 detik, Mas kangen. Nanti istri di dapur masak, ojo suwi-suwi lek masak, Indomie ae rapopo wis. Aku ra iso mbok tinggal suwi-suwi pret, Masya Allah. Ndak usah sok-sokan njaluk Indomie. Nanti lek rumah tangga lawas, Anda minta dimasak nih Indomie tiap hari, sehari 3 kali.
sampai waleh Indomie Anda nanti. Nah sudah, artinya begini, kenapa di awal rumah tangga obrolan itu kok nyaman, enak, penuh dengan senyuman, saling cerita. Sekarang kok obrolan itu hilang? Ada apa ini? Ada apa ini? Artinya surga di rumah tangga mulai hilang, sehingga obrolan-obrolan surga yang itu merupakan ciri khasnya surga itu mulai hilang dari rumah tangga kita. Berarti hati-hati, rumah tangga tanpa obrolan sebentar lagi jadi neraka. Sebentar lagi jadi apa? Neraka. Ayo jujur, anak kita waktu mereka masih umur 3 tahun, 3,5, 4 tahun, 5 tahun, kalau kita datang mereka ngelakuin apa sama kita? Wah, mulai tangi turu sampai bapak mulai kabeh dicerita nih, gini apa nggih? Dan kita mendengarkan dengan apa? Dengan senang hati. Oh, anakku pinter, oh masya Allah, ya apa ibu barunya cocok, masya Allah, oh iya, kok enak itu, ngobrol itu enak itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa anak kita kok tidak mau cerita lagi sama kita sekarang? Kenapa? Tidak ada ibu baru. Tolong saya jangan dipancing, saya ini kepingin ngaji yang serius gitu loh. Pancing terus ini gak serius-serius ini, nanti branding saya rusak loh ini. Saya itu ustadz yang kalau ceramah itu serius. Kalau panjenengan ganggu terus ini brandingnya bisa rusak ini. Sudah lanjut. Nah, pertanyaannya jamaah, kenapa obrolan yang dulu begitu nyaman dengan istri, suami, anak, kok sekarang obrolan nyaman itu tiba-tiba hilang? Karena rumah tangga kita sudah kehilangan surganya. Rumah cuma jadi tempat transit, datang, tidur, bangun, mandi, berangkat. Datang, tidur, bangun, mandi, berangkat. Datang. Jadi kesannya bukan kayak rumah lagi. Ini seperti apa? Terminal yang kalaupun ada obrolan itu cuma obrolan apa? Basa-basi. No, apa? Tidak ada artinya. No. Ya situlah kira-kira ya itu ya. Pokok obrolan tidak ada artinya. Anaknya pulang sekolah. Ya apa nak? Sekolahnya api, lancar. Enek sing angel apa gak? Gitu dok. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada ngobrol bareng, belajar bareng, cerita bareng. Sama istri juga gitu. Ya wah beras ya enek. Ya wis. Cok khawatir Sri Mulyani di reshuffle. Aman-aman mari ki. Loh, anjok Sri Mulyani barang indah sudah. Maka kalau cuma tanya beras ada apa ndak, gula aman, kopi aman, ya ini ndak ada nikmat-nikmatnya. Maka jamaah, kalau kepingin jalan surga dalam rumah tangga, bagaimana caranya? Jadikan di rumah tangga kita itu ada obrolan. Bagaimana caranya biar begitu? Harus ada waktu yang disepakati no mobile. Asik. No mobile. No mobile itu apa? HP wajib dimatikan. Duduk bareng, ibu, bapak, anak. Paksain ngomong, ya boleh. Gurumu, penak orang. Istri suruh cerita, suami cerita, nanti saling menanggapi. Lo itulah cirinya surga. Orang di surga itu ngobrol, seneng. Maka dibilang dalam ayat Al-Quran surah At-Tur itu, ketika orang oleh Allah dimasukkan ke surga, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun, ketemu langsung ngobrol. Le, biar ibu lah meninggal duluan le. Terus setelah ibu meninggal le, panjenengan terus setelah itu kerja apa le? Tanya itu di surga. Maka di dunia obrolan seperti itu harus ada. Rumah tangganya Nabi. Panjenengan tahu perempuan kalau cerita cukup waktu 2 menit? Perempuan kalau cerita ini adzan asar masih 10 menit, ini masih kurang 2 jam materinya sih. Ya nanti kita lanjutkan di Bujang Sari ya. Begini, perempuan itu kalau cerita pak, nun sewu nggih, ndak bisa, ditunda besok ndak bisa. Ini mapan turu suami istri, suami pulang kantor meripate perih ngantuk, istri bilang, mas, aku teh cerita, meni yo dek,
itu meneh episodenya udah berbeda. Cerita tadi malam tidak jadi keluar itu perempuan, dan perempuan itu tidak akan pernah bisa cerita dengan gaya yang pendek. Dari mana? Cukup jawab apa? Pasar, selesai. Perempuan tidak bisa. Dari mana? Pasar mas, Bayu mas, petuk Mbak Sri mas. Tubruk matur suwun saya. Ini kalau kopinya datang jam 5 tenan, ini baru selesai. Matur suwun saya. Oh baunya enak, tapi kayaknya bukan kopi baru ini sudah agak lama kayaknya kopinya nih. Iya selawas iki ngereget neram, ora usah diundang mana. Oh kenceren saya. Matur nuwun, matur suwun. Ya Allah, matur suwun saya. Ini surga, matur suwun. Masya Allah. Lanjut. Sudah begini. Sampai mana tadi? Pasar. Tekan di dek pasar. Bayu mas ketemu Mbak Sri. Lah bojone lek mati yo mas. Lah kok bendino keramas terus mas. Aku kok curi. Lah ini pertanyaannya apa? Dari lah kok anjok Mbak Sri keramas bendino bojone wes mati. Apa urusannya? Tapi itulah perempuan. Perempuan itu Anda buka di Google. Sekarang kalau tidak percaya, perempuan yang sehat secara mentalnya health itu apa? Dia akan banyak cerita. Tapi perempuan yang sakit secara mental, tertekan, merasa terancam, merasa tidak nyaman, itu apa? Ono apa dek? Kepengen jalan-jalan pora? Terus kepinginmu apa dek? Besok masuk berita gantung diri. Masya Allah. Nah, maka perempuan itu kalau sehat batinnya ngomong. Itu perempuan. Saya kasih cerita rumah tangganya Nabi. Nabi Muhammad itu jamaah orang paling capek sak dunia. Anda kalau pengen tahu kesibukannya Nabi Muhammad, pernah putrinya yang bernama Siti Fatimah itu mencari ayahnya ke rumah ibunda Aisyah. Mulai duha, ayahku mana? Belum datang. Menjelang zuhur, ayahku mana? Belum datang. Ba'da zuhur, belum datang. Setelah asar, belum datang. Ba'dal isya, belum datang. Sampai ibunda Aisyah merasa sungkan sama Fatimah. Terus ngomong apa? Sudah Fatimah, jangan mondar-mandir, kesian kamu. Nanti kalau ayahmu pulang, aku beritahu bahwa Fatimah perlu dengan dia. Oke. Dan Anda tahu jam berapa Rasulullah mendatangi Siti Fatimah? Pas tengah malam. Itu capeknya Nabi Muhammad. Lah kita ini sok kesel. Apa Anda ini ngopi aja kesel? Mulai ngopi dijak ngomong istri, Raiso aku kesel nih. Lah mulai ngopi dijak ngomong kok kesel, ora usah ngopi aja karuan. Kalau ini boleh. Cuma watery. Tahu watery? Kakean banyu. Itu kalau bahasa baristanya itu watery. Sudah lanjut, matur suwun. Sudah, dengan kesibukan Nabi yang seperti itu Bu, di suatu hari ibunda Aisyah keluar, ketemu 11 orang perempuan. Anda bayangkan perempuan satu saja ikut ceritanya sak novel. Ini 11. Dan mereka sepakat, kita sepakat cerita rumah tangga kita masing-masing tanpa disensor. Perempuan pertama cerita tung. Perempuan kedua tung. Ketiga, keempat, ke-10, ke-11 sampai terakhir ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bilang apa? Kalau saya seperti perempuan itu dengan suaminya, tapi Rasul tidak menceraikanku. Jadi ada salah satu perempuan cerita apa? Kalau suamiku baik, wapi, loman, tanggung jawab, penyayang, beneh, semuanya dia punya kecuali dia menceraikanku. Kata ibunda Aisyah, aku seperti kamu tapi Rasul tidak menceraikanku. Sudah, ini 11 perempuan. Rasulullah pulang ke rumah, mapan turu.
Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, aqussu laka qissata 11 niswah. Ya Rasul, saya mau cerita 11 perempuan. Itu Rasul bilang apa? Siap, yuk cerita. Dirungokne gak dipotong blas, mulai perempuan pertama sampai perempuan ke 11, dalam keadaan ngantuk, capek, perlu istirahat. Dan ceritanya perempuan kan kadang-kadang gak penting-penting banget ya Pak. Iya benda. Tapi itu oleh Nabi Muhammad diapain? Didengarkan. Dan itulah rumah tangga surga, yang dimana ketika Anda mendapati rumah tangga Anda itu penuh dengan orang yang senang cerita, maka itulah rumah tangga sebagai jalan surga. Karena ciri khas surga itu orangnya suka apa? Bercerita. Sementara neraka tidak ada. Neraka itu apa? Cerita dalam neraka cuma satu. Penghuni neraka minta kepada Allah dipertemukan dengan orang yang telah menyesatkannya. Ya Allah, taruh dia di bawah kakiku ya Allah, aku mau injek dia. Wa atihim di'faini minal azab, dan kasihkan untuk dia azab 2 kali lipat. Itu neraka. Senengannya apa? Saling menyalahkan, ilo-iloan, gara-gara kamu. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailaita lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Neraka itu isinya apa? Nyalahne wong liya gara-gara sampean. Gara-gara sampean. Iki lho gara-gara arek iki mangaduse suwi malih sekolah telat. Oh gak iso, bapakmu mang kesuwen gak ngenteni iki leren nonton berita. Itu neraka. Tapi kalau surga, obrolan itu bahagia. Wis, penutup nggih. Karena waktu sebenarnya masih banyak tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah part 2. You know part 2? Insya Allah. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa hadir ke sini lagi. Nomor 1, salam. Nomor 2, ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Bentuk syukur kepada Allah dengan bersyukur kepada sesama manusia. Nomor 3, di rumah itu harus ada obrolan yang seru, cerita sing asik, sing penak. Yang terakhir, rumah tangga surga itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Surga itu tidak ada kebohongan. Tidak ada apa? Bohong. Maka kalau panjenengan ingin menjadikan rumah tangga panjenengan rumah tangga surga, tidak boleh ada kebohongan. Sekarang Ustadz, bagaimana biar tidak ada kebohongan Ustadz? Apresiasi kejujuran. Apa sih apresiasi kejujuran itu apa? Kalau ada orang berani jujur dalam keadaan dia salah, itu ojo gampang diamuk, ojo gampang dihukum, tapi apresiasi, sehingga dia merasa kejujuran itu menyelamatkan. Tapi kalau jujur langsung tas, lehernya lepas, serem sekali, dipukul, dihukum. Dan subhanallah, ibu-ibu tahu enggak, waktu saya kecil, umi saya itu ndak pernah teriak, ndak pernah mukul, ndak pernah nyetol, ndak pernah marah. Cuma satu tok. Kalau saya dulu kan jadi gini. Orang masuk pondok di zaman saya mondok sekitar tahun 90-an, itu kemungkinannya 2. Lek gak nakal banget, goblok banget. Itu di keluarga kami begitu. Jadi di lebokno pondok itu kemungkinannya berapa? 2. Kalau ndak bodoh banget, nakal banget. Kok alhamdulillahnya saya tidak termasuk yang bodoh banget, tapi saya termasuk yang itu saya mau ngomong kok tidak enak ya, saya termasuk yang itu. Sudah, kalau saya sudah nakal pol, itu saya sama umi saya dimasukkan ke kamar mandi. Betis saya ini, betis itu kentol digerojok pakai air hangat, cetek tek 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 tek, keluar air hangat, disemprot ke betis saya. Nanti kan kerasa hangat itu. Terus umi saya ambil cabai lombok cilik, cabai rawit, digosok ke kentol saya.
Satu, diambil lagi, seret, dua, antara 3 sampai 5. Itu panasnya Bu, sensasinya nyut. Masya Allah. Maka sekarang kalau ada makanan suguhane enek lomboke, itu trauma saya. Masya Allah. Maka kalau nyugui saya jangan gorengan sing enek lomboke. Itu trauma saya. Sama garpu. Saya kalau lihat garpu itu trauma. Dulu waktu saya kelas 4 SD, konangan ngerokok sama abah saya. Jadi Anda baru ngerokok sekarang ya telat nakalmu. Itu kelas 4 SD saya sudah nyoba itu. Urunan sama teman-teman ngerokok di belakang rumah, singitan. Lah kok ada tetangga datang, "Wait!" Tak lapor nih bapakmu. Aduh. Nasib seket nyedot durung krasa penak wis konangan. Aduh, sudah. Siang pulang ke rumah abah saya diem, tapi sekeroso masih. Waktu makan malam itu abah saya kan makannya sendok garpu, itu garpu diambil, cek, ngerokok omaneh, tak uwek lambemu. Itu garpu itu dengan 4 anaknya itu muncul. Oh, maka saya kalau lihat garpu sekarang itu trauma, termasuk kalau ngelihat orang ngerokok, saya tuh pengen ngambil garpu aja rasanya. Masya Allah. Sudah. Lanjut, astagfirullahaladzim. Sudah. Maka kalau ada orang jujur, apresiasi. Jangan langsung dimarahi. Tak kasih cerita, dan ini penutup. Ada satu hadis, salah seorang sahabat Nabi namanya Khawat. Namanya siapa? Khawat. Namanya Khawat. Khawat ini masih muda, nom, ganteng. Sama Nabi Muhammad diajak pergi perang dengan rombongan beberapa orang perempuan sebagai pelayan. Untuk apa? Ngerawat yang sakit, membuatkan masakan, memberi minum pasukan perang yang kehausan. Setelah perang selesai, pulang itu turut Rasulullah istirahat di suatu tempat, bikin tenda. Ada tendanya perempuan, tendanya laki, tendanya Rasul, tendanya Khawat. Sudah. Di suatu pagi ketika rombongan pulang perang itu mau melanjutkan perjalanan, Khawat ini keluar dari tendanya. Lah kok kelihatan beberapa orang perempuan sedang duduk kemas-kemas. Wih, namanya anak muda ganteng, masuk lagi ke tenda, salin batik Muhammadiyah kejajar. Ganti baju dia, langsung pakai parfum, rambutnya dirapiin, duduk bareng perempuan tadi, duduk ikut nimbrung. Apa itu? Bisa saya bantu ndak? Gitu kan? Ya normal lah, manusia masih muda juga kan. Ndak lama Rasul keluar dari tendanya. Rasulullah lihat, "Lu, Khawat." Rasul tanya, "Ma bika ya Khawat?" Khawat, ngapain kamu di tempatnya perempuan? Itu Khawat langsung panik, salah tingkah, langsung lari, menghadap Nabi Muhammad, mengatakan apa? "Ya Rasulullah, unta saya hilang." Unta saya hilang. Padahal bohong ini, dan Rasulullah tahu. Rasulullah bilang apa? "Oh ya sudah Khawat, cepet dicari ya, jangan sampai hilang loh. Eman, karena unta itu harganya mahal." Sudah. Menjelang siang, pasukan siap mau pulang ke Madinah. Rasul parani, Khawat didatengin. "Khawat, ketemu unta nih." Aduh, getun Khawat ini, "Ya Allah, bohong sekali jadi 2. Khawat ngomong apa? "Ini jujur salah, bohong tambah belum ketemu ya Rasul." Rasulullah bilang apa? "Golek ono lho, eman unta regone larang." Sudah jalan tek. Sampai di Madinah, Khawat mau kabur. Oleh Rasulullah dicegat. "Khawat, unta gimana unta?" Aduh, Masya Allah, siji tadi telu sekarang, belum ketemu ya Rasul. Apa kata Khawat? "Cari loh Khawat, kalau perlu cari temen, biar dicariin bareng-bareng, karena unta itu harganya mahal." Sudah, sholat Khawat, kepikiran, aduh gila sholat nang masjid, peduk Rasul, ditakoni mana ini. Sampai mulai hari itu Khawat datangnya paling terakhir, pulangnya paling cepat. Itu loh kegelisahan orang lek bohong itu. Sudah, sampai suatu hari Khawat masuk ke Masjid Nabawi sholat duha. Rasulullah lihat Khawat masuk, kesempatan. Rasul duduk di belakangnya. Pas Khawat itu rokok begini, noleh, aduh, Kanjeng Nabi di belakang.
Apa yang terjadi? Dalam hadisnya dikatakan fakana yutawwilu salatahu, langsung sholatnya dipanjangin. Rasulullah gak bingung, tawa nih tak enteni gini, panik itu khawat. Waduh, ini sholat kalau nggak beres-beres kepentok adzan zuhur ini. Berhenti aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rasul tanya, khawat onta? Langsung khawat bilang, wis ndak ada pilihan lain, harus jujur. Datang khawat, ya Rasulullah, maafin saya ya Rasul, saya ini ndak ono unta hilang, ndak ada. Cuma waktu di tenda itu ya Rasul kepencut orang wedo itu ayu-ayu lho ya Rasul. Ya Allah, lho panjenengan kok mboten ngertos nggih Rasul, lah kok ditakoni ono apa barang maling ngapusi, panjang sudah. Setelah khawat jujur, panjenengan tahu ndak dimarahi. Rasul malah mendoakan, rahimakallahu ya khawat, rahimakallahu ya khawat, rahimakallahu ya khawat. Semoga Allah merahmatimu khawat, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Langsung panik khawat, salah tingkah. Langsung Rasul pindah pembicaraan. Rasul bilang apa? Kaifa abuka ya khawat, bagaimana kabar bapakmu? Supaya anak tadi tidak merasa apa? Salah tingkah. Sudah aman, nyaman, tenang. Baru 10 hari berikutnya Rasulullah mengucapkan satu hadis yang kita semuanya hafal. Apa Rasul katakan? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Ditunggu 10 hari. Apa Rasul bilang? Hendaknya kalian senantiasa berucap yang jujur, karena kejujuran itu mendatangkan kebaikan, karena kebaikan itu akan mengantarkan kalian masuk ke dalam surga. Ingat, kebaikan mengantarkan kemana? Surga. Sebelum kebaikan diawali apa? Jujur. Maka kalau di rumah tangga banyak bohong, neraka. Terus dilanjutkan sama Rasul, dan jangan pernah bohong, karena bohong itu mengantarkan pada keburukan, dan keburukan mengantarkan pada api neraka. Apa kata khawat? Menungsot top Kanjeng Nabi ini. Rasulullah jaga perasaan saya sampai hadis ini diucapkan 10 hari setelah saya ngaku bohong. Coba kita, mau disindir terus yuk. Mulai pertama kandane aku lo ngerti jane sampai ngapusi. Nggak ada. Rasulullah mengapresiasi. Maka anak-anak panjenengan gelas pecah, tor. Anda punya 2 pilihan. Pilihan pertama, tanya, tapi kalau anak panjenengan ngaku jangan dimarahi. Nanti menjadikan dia tidak akan takut berkata jujur. Kalau tor, siapa yang mecah? Udin mak, Udin, tak rujak sirahmu nak, Masya Allah. Ini besok tidak berani jujur lagi dia. Atau kemungkinan kedua, tidak usah ditanya sekalian. Karena tidak mungkin gelas jatuh tanpa sebab kan. Ya mesti enek sing nyenggol. Hampir beneran nih tadi. Mesti enek sing nyenggol. Nah, daripada nanti harus bohong, karuan tidak usah apa? Tidak usah ditanya. Nah, maka kalau panjenengan kepingin rumah tangga surga, rumah tangga yang di dalamnya tidak boleh ada dusta. Ibu-ibu ditanya, lho mosok duit belanja wingi sing 20 juta rong dina wis entek. Iya lho Mas. Kenapa? Kenapa? What's wrong? Ada apa? 25 juta? Kecil. Wong saya itu kalau ngasih istri itu kadang-kadang tak lebih yuk. Kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 6.000. Sudah. Maka tanya suami, uang kok habis kenapa? Jujur Bu. Anu Mas, wingi nek koncoku loro, kecelakaan, ketabrak truk, sirai pecah. Sampai tidak bisa dikenali lagi Mas, irungnya pindah nang buri gini loh Mas. Masya Allah. Iku lah yo nyambangi rono takziah Mas. Iku tak sangoni Mas 24 juta 900. Tadi kari susu 1. Nah karuan jujur daripada anu ya apa Mas, sekarang harga
Lombok naik, beras naik, Bu Sri Mulyani naik, turun. Tidak usah bohong, jujur saja. Karena kebohongan itu mengantarkan pada keburukan, dan keburukan mengantarkan pada api neraka. Salam, syukur, ngobrol, jujur. Salam, syukur, ngobrol, jujur. Nanti insya Allah 4 berikutnya, tidak tahulah kapan waktunya, mudah-mudahan saya datang ke sini lagi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di sore atau di siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa benar-benar membawa kebaikan untuk rumah tangga kita bersama, dan semoga majelis kita ini menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita insyaallah dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum